Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan tetap sehat dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, di episode bab tentang ilmu, episode ketiga ini kami akan menyampaikan tentang bencana apa yang diberikan Allah kepada mereka yang menjauh dari para alim ulama. Mereka yang tidak mau mendengar petuah para alim ulama. Di sini di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan secara panjang lebar. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mendoakan guru-guru kita, pengarang kitab ini, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah. Kita yang sedang menuntut ilmu ini benar-benar dibimbing oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susan mu'alifil kitab susan abana wa umatina wa jaddatina wa ustadina masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bencana apa yang diberikan Allah kepada mereka yang jauh dari para alim ulama? Tentunya ulama ini adalah yang dimaksud adalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maka kategori ulama yang takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati untuk menerapkan benar-benar patuh terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang harus kita dengarkan petuahnya, yang harus kita taati mereka semuanya, kita hormati mereka semuanya. Kenapa? Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama, Allah akan menimpakan bencana pada kita. Apa itu? Dalam halaman 16 ini disebutkan di sini, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Suatu saat nanti ada suatu zaman di antara itu di umatku nanti terjadi mereka orang-orang yang jauh dari para ulama wal fuqaha dan para fuqaha. Fayabtaliyahumullah ta'ala bi thalathati bariyat. Maka mereka semuanya itu akan ditimpahkan dengan bencana, 3 bencana ini. Diuji dengan 3 ujian yang besar ini. Apa ujiannya? Apa bencana yang diberikan Allah kepadanya? Awwaluha yarfa'ul barakah min kasbi. Allah akan mengangkat keberkahan dari kehidupannya. Allah akan mengangkat keberkahan, mengambil keberkahan dalam kehidupannya sehingga kehidupannya penuh dengan pertengkaran, kehidupannya penuh dengan perseteruan, kehidupannya penuh dengan kesengsaraan, kehidupannya penuh dengan kesulitan. Kenapa? Karena mereka jauh daripada alim ulama. Mereka menentukan atas dasar egonya sendiri tanpa memperhatikan dan mematuhi apa-apa yang dipetuahkan oleh para alim ulama. Apa yang terjadi akhirnya? Bisa jadi dia akan menghalalkan yang haram. Berani mengambil satu yang haram dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Keberkahan akan diambil oleh Allah. Subhanallah. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Mereka yang jauh dari para alim ulama, maka dia akan dikuasai oleh penguasa yang dhalim. Penguasa yang akan menyengsarakannya. Kenapa? Karena penguasanya juga jauh dari para ulama. Masyarakatnya jauh dari para ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Sang penguasa ini akan memutuskan sebuah keputusan yang bisa jadi hanya menguntungkan sang penguasa tersebut.
Tidak peduli bagaimana nasib rakyat yang dipimpin. Subhanallah. Ini bencana. Tapi kalau seandainya raja ini mematuhi petua yang sudah diberikan para ulama, penguasanya juga benar-benar mau mendengar petua dari para ulama, insya Allah muncullah ketenangan dalam masyarakat. Masyarakat aman, masyarakat tenang. Sehingga tatanan ekonomi juga berjalan dengan lancar. Pembangunan juga berjalan lancar. Pemimpin juga akan dihormati. Penguasa akan dihormati. Subhanallah, betapa indahnya ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat juga baik. Sehingga Allah menurunkan ampunan pada negeri tersebut. Keberkahan. Dan yang terakhir, wasadisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang jauh dari para ulama sehingga dia akan bertindak seenak hati, semau gue. Tidak peduli mana itu yang haram, mana itu yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Apa yang terjadi? Dia dalam kondisi jauh dari Allah. Dia dalam kondisi tidak memiliki iman. Sehingga al-insanu ibnu awaidi, manusia akan terlahir dari kebiasaan. Kalau kehidupannya penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan kemaksiatan, jauh dari Allah, tidak punya iman, maka otomatis ketika keluar dari dunia ini atau menghadap kepada Allah atau ketika meninggal, dia meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tiga ini mari kita sama-sama merenungkan. Masihkah kita menjauh dari para ulama? Ulama, mereka-mereka yang mengerti terhadap aturan yang diberikan Allah, ajaran Allah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka sampaikan kepada kita, para santrinya, sampaikan kepada kita, para muridnya, sampaikan kepada kita, para masyarakat. Kalau kita mau mendekat dan mau mendengarkan mereka-mereka, para alim ulama, insya Allah berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam masyarakat kita, berkah dalam negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat barokah buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.